Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah di dalam persekutuan tengah minggu. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk kembali kami beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati. Sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Tuhan yang memberi kami kekuatan, kesehatan. Tuhan yang memberi kami waktu dan kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong di dalam ibadah kami. Baik hamba yang akan berkata-kata menyampaikan kebenaran firman-Mu, jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkannya, kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini renungan firman Tuhan saya ambil dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat ke-22 sampai 27. Namun saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara di ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengar, merenungkan, dan terus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita membaca kitab Keluaran, ingatan kita dibawa kepada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Melalui proses yang begitu menegangkan, melalui proses yang lumayan sangat panjang. 10 tulah harus dilakukan, diberikan atau dikerjakan oleh Allah melalui Musa, supaya bangsa Israel boleh keluar dari Mesir. Tulah demi tulah diberikan, diadakan di hadapan Fir'aun. Tetapi sampai tulah yang terakhir, barulah Fir'aun menyerah untuk membiarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan di negeri Mesir. Tentunya orang Israel menyambut dengan gembira. Tentunya orang Israel menyambut dengan sukacita bahwa mereka boleh terbebas dari perbudakan. Mereka boleh mengalami kebebasan, pembebasan yang dikerjakan oleh Allah di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan sukacita mereka boleh keluar dari Mesir menyambut kebebasan mereka. Menikmati keberadaan mereka bukan lagi sebagai budak di Mesir, tetapi sebagai orang merdeka. Sebagai orang yang sudah dibebaskan oleh kekuatan tangan Allah dari perbudakan di Mesir. Mereka keluar, mereka menyongsong masa depan yang ada di depan mereka, yaitu masa depan sebagai orang yang bebas. Tetapi mungkin di tengah-tengah kebahagiaan mereka, mereka lupa bahwa di depan mereka bukan berarti tanpa kesulitan. Kesulitan Mesir sudah mereka tinggalkan. Perbudakan, tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir, mereka tinggalkan. Masalah yang begitu menekan mereka
bertahun-tahun mereka tinggalkan. Mereka keluar, mereka menyongsong sebagai pribadi yang bebas, orang yang merdeka. Mereka harus terus belajar bertanggung jawab kepada kemerdekaan yang mereka miliki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah memimpin mereka dan satu titik mereka diperhadapkan kepada situasi yang sangat sulit, yaitu laut di depan dan di belakang tentara Firaun. Tetapi bagaimana Allah menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kekuasaannya yang begitu besar sehingga laut itu boleh terbelah. Mereka menyeberang semalam-malaman dan sampai di seberang semuanya dapat menyeberang. Ketika orang Mesir mengikuti mereka menyeberang dan semuanya tenggelam di laut. Saat itu hati mereka benar-benar terangkat kepada Tuhan. Hati mereka diliputi kekaguman, diliputi satu kegentaran bahwa Allah yang memimpin mereka itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Mereka bersukacita. Mesir sudah ditinggalkan, laut sudah membatasi antara Mesir dan masa depan yang akan mereka tuju. Mereka menari-nari, mereka bersukacita. Tetapi di pasal dan ayat yang kita baca tadi, ayat yang pertama mari kita perhatikan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Musa mengingatkan mereka, mari kita tinggalkan euforia, kita tinggalkan pesta kemenangan di tepi laut. Mari kita terus melangkah maju. Mereka berjalan selama 3 hari. Dikatakan tadi ayat yang ke-22, tidak ada air. Sampai di satu tempat yang bernama Mara. Mereka tidak menemui air yang bisa diminum. Karena air di Mara itu pahit. Apa yang terjadi? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di sana mereka bersungut-sungut. Di sana mereka marah karena tidak ada air. Mereka lupa 3 hari yang mereka telah lewati. Mereka bersukacita memuji Allah. Tapi ketika tidak ada air, kebutuhan, keperluan yang saat itu mereka butuhkan tidak ada. Mereka seolah-olah lupa bahwa ada Allah, ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Sehingga Musa pun berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu untuk dilemparkan ke dalam air yang ada di Mara. Sehingga air menjadi manis. Dan orang Israel dan hewan yang mereka bawa dapat minum dengan puas. Di sini mereka diperhadapkan dengan kesulitan yang berbeda. Mereka diperhadapkan kepada atau dilatih untuk mempercayai Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Walaupun kenyataan yang dihadapi seolah-olah tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi apa yang akan diminum. Tapi disitulah mereka sedang dilatih oleh Tuhan untuk mempercayai Tuhan yang memimpin mereka. Mempercayai Tuhan yang membelah laut di hadapan mereka. Mempercayai Tuhan yang 3 hari sebelumnya mereka puji, mereka agungkan. Mereka dapat minum dengan puas. Dan di tempat itulah Tuhan memberikan peraturan. Tuhan memberikan firman-Nya. Ayat yang kita baca tadi. Yang pertama yang Tuhan katakan kepada orang Israel, yang Tuhan ajarkan kepada mereka adalah, yang pertama, mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh mendengarkan.
suara Tuhan. Jadi untuk dapat mendengarkan suara Tuhan itu harus dilatih, harus dipelajari. Dan bangsa Israel masuk ke dalam pelatihan itu. Yang kedua, mereka juga harus dengan sungguh-sungguh belajar apa yang benar di mata Tuhan. Jadi belajar apa yang dikatakan Tuhan, mendengar apa yang dikatakan Tuhan, dan terus belajar melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan yang ketiga, mereka harus juga belajar dengan sungguh-sungguh mengikuti ketetapan-ketetapan yang Tuhan ajarkan. Tidak hanya mendengar, tapi mereka juga harus belajar untuk melakukannya, mempraktekannya, mendengar firman, tapi juga ditanam di dalam hati untuk terus mempercayai Tuhan. Apapun kesulitan yang dihadapi, kesulitan hari ini ada. Tuhan menolong. Mereka diperhadapkan dengan kesulitan yang lain. Berbeda dengan kesulitan yang ada di Mesir. Mesir sudah ditinggalkan, tetapi Tuhan tidak menjanjikan bahwa jalan itu selalu mulus. Ada masalah, ada kesulitan, tetapi yang harus diingat oleh bangsa Israel adalah ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Ada Tuhan yang memimpin mereka. Dan ketetapan-ketetapan ini diberikan oleh Tuhan supaya mereka mentaatinya dengan janji Tuhan. Apa janjinya? Janji Tuhan kepada mereka, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah ditimpakan oleh Tuhan kepada Mesir. Jadi semua apa yang sudah dilakukan Tuhan kepada orang Mesir, tulah-tulah atau belalang, lalat, sakit, barah, hujan es tidak akan ditimpakan kepada mereka. Tapi mereka harus terus belajar 3 hal tadi, yaitu mendengar dengan sungguh-sungguh, belajar apa yang benar, dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Janji Tuhan adalah tidak akan menimpakan kepada mereka apa yang Tuhan timpakan kepada orang Mesir. Dan berikutnya Tuhan mengatakan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kamu. Tuhan mengatakan Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Selain Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang menyembuhkan. Apa ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Mungkin di kedepannya mereka melanggar perintah-perintah Tuhan. Ada hukuman, tetapi Tuhan berjanji kepada mereka bahwa Tuhan juga yang akan menyembuhkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak menjanjikan semuanya mulus, jalan tanpa rintangan, tanpa halangan. Tetapi Tuhan berjanji untuk terus menyertai. Dan yang kedua, Tuhan menjanjikan kepada mereka, kalau toh ada kesulitan, kesulitan itu tidak selamanya ada. Di satu kesempatan ada satu anugerah yang Tuhan sediakan. Ayat yang ke-27 tadi mengatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kesulitan, tetapi kesempatan yang lain, ada anugerah. Ada satu kelimpahan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Mereka diperhadapkan kesulitan, mendapatkan air. Tetapi ketika kesulitan itu selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka diperhadapkan kepada satu anugerah. Mereka bertemu dengan 12 mata air dan 70 pohon korma yang siap mereka nikmati. Jadi masalah tidak selamanya ada. Dan masalah selesai, Tuhan akan menyediakan anugerahnya. Begitu juga bagi saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Tahun 2020
telah kita lewati dengan berbagai kesulitan. Kita baru mungkin 2,5 bulan kita menikmati tahun 2020. Kita diperhadapkan kepada pandemi. Tapi itu semua udah lewat. Kita menutup tahun 2020 dengan pengharapan. Tetapi baru 3 hari, 4 hari kita lewati. Tahu, tempe menghilang dari pasaran. Dari penjual-penjual tidak ada. Itulah kehidupan. Apakah selamanya akan seperti itu? Tidak. Ada Tuhan di tengah-tengah kita yang terus menolong, memberi kita kekuatan, memberi kita semangat untuk terus belajar, mempercayai Dia, dan melakukan kehendaknya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita siap menyongsong, memasuki tahun ini dengan terus berharap kepada Tuhan. Karena apa? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa masalah, kesulitan selalu ada di dalam kehidupan kami. Tetapi bagaimana Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau ada di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk terus lebih sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk terus belajar akan kebenaran-Mu. Dan ajar kami untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh melakukan segala ketetapan-ketetapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memperhadapkan kepada kami kesulitan, tetapi Engkau juga menyediakan anugerah bagi kami yang siap untuk Engkau berikan, untuk kami nikmati di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.